semuanya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Oh, siapapun yang bisa membunuh Muhammad, maka kami akan berikan 1000 ekor onta. Itu yang dinamakan dengan penghamburan uang, fokus masif terstruktur. Tapi untuk menghajar agama Allah ini. Sama seperti kemarin pada saat terjadi penyerangan terhadap Gaza. Apa yang mereka lakukan orang-orang Israel? Sabar, media Israel itu menghambur-hamburkan uang. Untuk 1 bulan saja mereka menghabiskan uang 18 miliar US dollar untuk media sosial. Satu orang yang punya follower 4 juta itu akan langsung mendapat tawaran. Satu postingan pembelaan terhadap Israel, maka mereka akan dibayar sebesar 5.000 US dollar. Satu postingan yang membela Israel. Ini yang dinamakan dengan menghambur-hamburkan uang dengan untuk kemaksiatan kepada Allah. Maka perilaku seperti itu, sebagaimana yang saya katakan, itu sudah pernah dilakukan di zaman jahiliyah. Bahkan hari ini akan terus terulang sampai dengan hari akhirat. Mereka semuanya akan berperilaku dengan warna yang berbeda antara dulu. Kalau dulu mereka menghambur-hamburkan uang itu dengan uang cash, kasih uang untuk orang bermaksiat. Dan bahkan saya mendengarkan pengakuan dari salah seorang teman, tagihan karaoke salah seorang penguasa di Jakarta itu, tagihan karaoke-nya yang diberikan fasilitas kepada semua orang, khususnya pada aparat, itu sampai dengan 1,5 miliar 1 bulan. Mereka sengaja menghambur-hamburkan uang untuk seperti itu. Ini yang dinamakan dengan dalam Al-Quran, yaqulu ahlaku malan lumad. Aku telah menghambur-hamburkan uang secara masif terstruktur, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Seharusnya harta tersebut kita hamburkan untuk memajukan agama Allah. Seharusnya harta tersebut kita lakukan untuk memajukan agama Allah. Kita buat rumah Allah, kita membuat donasi untuk memakmurkan rumah Allah. Misalnya, apa yang diperlukan di masjid ini? Ayo kita open donasikan. Ayo kita ajak hambur-hamburkan uang untuk membangun rumah Allah, untuk membangun dakwah di jalan Allah. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang tidak bisa memastikan rumah Allah itu adalah tempat memuji Allah sampai dengan hari akhirat. Kenapa kita bersusah payah memakmurkan? Ta'mir itu adalah meramaikan. Kenapa kita tidak bisa memakmurkan rumah Allah? Maka ini yang menjadi salah satu hal yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Kita harus memastikan rumah Allah itu harus bisa memuji Allah sampai dengan hari akhirat. Apapun kebijakan yang kita hasilkan sehingga orang bisa memuji Allah di rumah Allah tersebut, di masjid tersebut hingga hari akhirat, maka pahalanya akan mengalir kepada orang-orang tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ayahsabu allam yarahu ahad, dan pada saat ayat tersebut sebelumnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan rubada itu merupakan qiraah bagi jumhur ulama, dikarenakan ada qiraat, ada bacaan yang boleh juga dibaca oleh kita, yaitu qiraah Abu Ja'far. Dibacanya bukan lubada, akan tetapi dibacanya itu ada lubada. Nanti Bapak Ibu kalau seandainya mendengarkan imam membacakan lubbada, jangan dikoreksi. Kenapa? Karena boleh bacaan lubbada. Karena ada sebagian orang pada saat dia hanya baru mengetahui satu bacaan, begitu imamnya membaca dengan bacaan yang lain, dikoreksinya. Wadduha kata di belakang. Wallaili idza saja. Boleh dibaca seperti itu karena kiraannya dibenarkan. Sama juga nanti kalau seandainya qiraat jumhur ulama membacakannya adalah lubbada, sedangkan qiraat dari Abu Ja'far lubbada. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah mereka mengira bahwasanya lam yarahu ahad, bahwasanya mereka itu tidak ada yang memantau? Ini merupakan pemantauan langsung dan melekat dari Allah. Kendati CCTV tidak ada,
tapi Allah pasti akan memantau semua aktivitas kita. Maka ingatlah 3 ayat ini agar apa? Agar kita selalu dalam pantauan Allah. Banyak orang pada saat dia katakanlah dia ingin merubah karakternya, dan itu sangat gampang. Seseorang itu bisa merubah karakternya dengan penampilannya, tutur katanya, karena karakter itu memang bisa diciptakan, bisa dibuat. Tapi kalau akhlak itu tidak bisa dibuat-buat. Bagaimana akhlak tidak bisa dibuat-buat? Dilihat saja bagaimana perbedaan pada saat seseorang lagi kepepet. Kalau seandainya dikejar sama anjing, apa yang dia ucapkan pada saat dia sedang dikejar oleh anjing? Kalau caci maki, berarti itulah akhlaknya. Kalau istighfar, itulah akhlaknya. Begitu juga ada orang-orang yang latah. Pada saat dia latah, apa yang diucapkannya? Kalau seandainya sumpah salah apa, maka itulah akhlak. Tidak bisa dibuat-buat. Kalau etika itu, kalau perilaku itu bisa di setel. Contoh misalnya seperti saya subuh hari ini, pakai peci, pakai baju koko, ngomongnya baik, lembut, sehingga apa? Orang semua terkesan kalau saya ini adalah orang yang saleh. Na'udzubillah, begitu keluar sudah dengan kemaksiatan. Berapa banyak ada perilaku seperti itu? Dia pergi ke masjid, ya kan? Hanya untuk menampakkan sosoknya adalah sosok yang religi, tapi kerjaannya di luar dibunuhnya orang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hanya kedok, hanya karakter yang dibangun sehingga orang terpengaruh dengan penampilannya. Maka ingat, Allah mengatakan ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka tidak di dalam pantauan? Kalau seandainya kita merasa selalu dalam pantauan Allah, maka sungguh kita tidak akan pernah berani melakukan hal-hal yang keluar dari ketaatan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah. Ini yang perlu kita renungi bersama 3 ayat ini. Semoga dengan 3 ayat ini dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mau menghafal 2-3 ayat setiap subuh ini. Setelah kajian ini, maka kita telah hafal 1 surat dan kita telah mengetahui maknanya, sehingga makna tersebut dapat menyentuh diri kita pada saat kita membacanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalahu wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin yang saya muliakan, ayahanda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, adalah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk memuji Allah di subuh pagi yang berbahagia ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, kendati rasa kantuk dan udara yang sangat dingin menyelimuti kita, namun kita masih sanggup untuk melangkahkan kaki kita memujinya. Semoga nikmat-nikmat keimanan seperti ini terus tercurahkan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasul mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan di bulan Sya'ban ini dengan perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau paling banyak berpuasa di bulan ini, dikarenakan Ibunda Aisyah meriwayatkan bahwasanya beliau
baru bisa mengcover semua puasanya yang tertinggal, dikarenakan Rasul di bulan ini hampir dan nyaris berpuasa sebulan penuh. Dan saya mendapatkan ada salah satu jemaah yang sudah berpuasa di bulan ini lebih dari 10 tahun. Dia hanya berbuka 3 hari saja. Mungkin di awal dia tidak berpuasa, di awal 1 Sya'ban, dan di 2 akhir Sya'ban dia tidak berpuasa lagi, untuk membedakan antara Sya'ban dengan Ramadan. Berapa lama? Sudah lebih dari 10 tahun dia melaksanakan seperti itu. Namun kalau kita tidak bisa seperti itu, dikarenakan di Aceh banyak maulid, banyak kendurinya, khususnya kendurinya juga orang buatnya di hari Senin sama hari Kamis. Maka cobalah berupaya untuk bisa berpuasa paling tidak hari Senin sama hari Kamis, atau Ayyamul Bid, yaitu di pertengahan bulan. Kenapa ini perlu? Sebagaimana sudah kita jelaskan, secara medis baru bisa dibuktikan apa yang dilakukan oleh Rasul itu perlu waktu 14 abad, 15 abad lamanya. Ternyata seseorang itu dalam 1 bulan dia perlu berpuasa 8 hari. Maka orang-orang di Eropa, mereka puasanya bukan seperti kita, tapi durasi makannya lebih diperpanjang, tidak makan. Mereka membuat sendiri, tapi Rasul sudah mengajarkan kepada kita bagaimana langkah terbaik untuk menjalani kehidupan ini. Semoga jemaah yang berhadir pada saat yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, dan akan disembuhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih akan melanjutkan tafsir Ibnu Ashur surat Al-Balad, di mana telah kita jelaskan sampai dengan ayat yang keempat pada pertemuan sebelumnya, di mana Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Kabad ini merupakan salah satu bagaimana kondisi manusia. Manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Terlebih apabila semua sumber daya yang dia miliki dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, pasti susah payah. Lihatlah bagaimana kayanya orang-orang di Eropa. Mereka menumpukan harta, mencari rezeki semuanya, tapi ujung-ujungnya mereka harus bunuh diri. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mempunyai panduan di dalam kehidupan ini. Nah, kesusahan yang dialami oleh oleh manusia itu dapat dilihat. Pada saat mau melahirkan dia susah, pada saat dia mau berjalan dia susah, anak kecil, pada saat dia masuk sekolah susah, melanjutkan ke SMA, melanjutkan kuliah, cari kerja, semua dalam keadaan kesusahan. Begitu juga pada saat dia sudah berkeluarga, susah mencari rezeki. Tapi orang Islam, kesusahan tersebut semuanya akan dikonversi oleh Allah, akan diberikan ganti dengan amalnya, dengan amal salehnya, dengan pahalanya. Inilah yang membuat apa yang membedakan antara seseorang pada saat dia melakukan kesusahan di dalam Islam, dia itu akan diberikan pahala oleh Allah, sedangkan orang-orang kafir mereka tidak akan mendapatkan apapun kesusahan mereka itu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ayat 5 Allah berfirman, "Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad." Apakah mereka mengira bahwasanya tidak ada yang dapat mengatur mereka, alaihi ahad, yang dapat mengontrol terhadap dirinya sedikit pun. Yaqulu, dan mereka berkata orang-orang kafir, "Ahlaktu malal lubada." Aku telah berfoya-foya terhadap harta yang kumiliki. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah mereka mengira lam yarahu ahad, tidak ada yang melihatnya? Ini merupakan kondisi di mana seseorang dan perilaku orang-orang kafir, warna mereka, ciri mereka, perilaku mereka itu sama aja mulai dari dulu, kapanpun dan dimanapun sampai dengan hari akhirat. Apa kondisi mereka? Mereka mengira bahwasanya mereka lah yang paling berkuasa, sehingga mereka menzalimi dan mengambil hak-hak orang lain. Hari ini berapa banyak di antara orang, ya, mereka tidak teringat dengan ayat ini, ayahsabu allam yaqdira alaihi ahad.
Apakah mereka tidak mengira bahwasanya ada sesuatu yang dapat mengatur mereka, ada kekuasaan yang lain yang mereka miliki selain kekuasaan mereka? Ini banyak dirasakan oleh orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, namun dia tidak beriman kepada Allah. Baik orang beriman maupun orang kafir. Khususnya orang kafir. Orang kafir pada saat mereka mempunyai kekuasaan, mereka akan semena-mena terhadap orang lain. Mereka akan menzalimi, mereka akan mengambil haknya. Boleh dilihat nanti dalam semua peradaban sejarah. Nah, apalagi kalau seandainya orang-orang mukmin pada saat Allah berikan kekuasaan kepada mereka dan mereka juga melakukan kezaliman, maka ingatlah ayat ini. Sehingga apa? Ayat ini menunjukkan apapun kezaliman yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah. Bahkan doa orang-orang yang mazlum itu akan langsung dikabulkan oleh Allah. Jangan pernah menganiaya orang lain, jangan pernah mengambil hak orang lain sekecil apapun tidak boleh, walaupun dengan alasan kebaikan, alasan apapun tidak boleh kita mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena ada kekuasaan yang paling hebat lagi, yang paling besar lagi, yaitu kekuasaan